Darasa Production. Pernahkah Anda membayangkan Indonesia memiliki peluncur roket sendiri? Atau bahkan, mampu mengirim misi ke luar angkasa? Mungkin terdengar ambisius, tapi bukan mustahil. Di balik layar, Indonesia telah menapaki jalan panjang menuju kemandirian antariksa. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan misi strategis sebuah bangsa. Inilah kisah menembus angkasa, ambisi dan tantangan program antariksa Indonesia. Bagian 1, Sejarah dan Visi. Program antariksa Indonesia berakar dari tahun 1960, saat Presiden Soekarno mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Kala itu, Indonesia menyadari pentingnya penguasaan teknologi ruang angkasa. Bukan hanya untuk prestise, tapi juga sebagai kebutuhan nasional. Pemantauan cuaca, komunikasi, hingga pertahanan. Sejak itu, Indonesia terus membangun kapasitasnya, mulai dari stasiun bumi, untuk menerima data satelit, hingga pengembangan satelit-satelit sendiri, seperti Palapa, Lapan, TUBSAT, Lapana 2, dan Lapana 3. Visi utamanya jelas, menjadi bangsa mandiri di bidang antariksa, dan menjadi pemain penting di tingkat regional, bahkan global. Bagian 2, Capaian Strategis. Meski anggaran antariksa Indonesia relatif kecil dibanding negara-negara besar, para ilmuwan dan insinyur Indonesia telah mencatat pencapaian yang membanggakan. Satelit LAPA 2004-N2, misalnya, mengorbit secara polar, dan mampu memantau wilayah Indonesia dengan cakupan luas. Sistem pemantauan cuaca, deteksi kebakaran hutan, dan pemetaan wilayah terpencil kini semakin akurat berkat teknologi satelit karya anak bangsa. Selain itu, Indonesia juga telah mengembangkan roket ERX, roket eksperimental yang terus diuji coba untuk misi ketinggian menengah. Meski belum mampu meluncurkan satelit ke orbit sendiri, ini adalah pondasi awal menuju sistem peluncuran nasional di masa depan. Bagian 3, Tantangan Besar. Tapi jalan menuju luar angkasa tak pernah mulus. Ada berbagai tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, teknologi. Pengembangan peluncur satelit butuh riset mendalam, infrastruktur canggih, dan sumber daya manusia yang sangat terlatih. Kedua, pendanaan. Sektor antariksa memerlukan investasi jangka panjang. Tanpa komitmen pemerintah dan swasta, sulit untuk bersaing di kancah internasional. Ketiga, kerjasama internal. Sejak LAPAN dilebur ke dalam BRIN, ada kebutuhan kuat untuk menyelaraskan arah, menyatukan visi, dan memastikan proyek-proyek besar tidak terhambat birokrasi. Bagian 4, Kolaborasi internasional. Untungnya, Indonesia tak berjalan sendirian. Kolaborasi dengan negara lain terus diperkuat seperti kerjasama dengan Jepang, India, Amerika Serikat, dan Rusia. Melalui kerjasama ini, Indonesia mendapat akses pada teknologi terbaru, pelatihan SDM, dan bahkan slot peluncuran untuk satelitnya. Selain itu, kemitraan dengan universitas dan sektor swasta juga semakin meningkat. Beberapa startup dan lembaga riset dalam negeri bahkan mulai mengembangkan nanosatelit dan payload eksperimental untuk misi luar angkasa. Bagian 5, Masa Depan dan Harapan. Lalu kemana arah program antariksa Indonesia ke depan? Harapan terbesar adalah mewujudkan kemandirian. Dari membangun, meluncurkan, hingga mengoperasikan satelit tanpa bergantung pada negara lain. Pengembangan roket orbital dalam negeri, pemanfaatan teknologi AI untuk satelit pemantauan, serta misi luar angkasa bersama ASEAN, adalah beberapa visi yang kini disusun. Semua ini bisa terwujud jika ada komitmen jangka panjang bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat, industri, dan generasi muda. Indonesia telah melangkah. Meski pelan, tapi pasti. Menembus angkasa bukan sekadar mengejar bintang, tapi menyongsong masa depan dengan ilmu, tekad dan harapan. Karena langit bukan batas, tapi gerbang bagi bangsa yang ingin maju. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika Anda bangga menjadi bagian dari Indonesia yang menatap bintang.